Baik, kemudian kita coba latihannya ya. Jadi, di sini kalian diminta membuat program yang berisi prosedur dan fungsi untuk menghitung rata-rata dari sejumlah data yang dimasukkan user. Nah, sebelumnya memang kita udah pernah buat program menghitung rata-rata, tapi belum menggunakan prosedur, dan fungsi ya, belum menggunakan subprogram. Nah, kali ini kita akan coba buat dengan menggunakan subprogram ya, jadi prosedur dan juga fungsi, supaya kalian bisa lihat bedanya seperti apa. Oke, kita ke compiler Pascal-nya. Oke, di sini saya membuat program namanya hit rata-rata ya. Kemudian saya deklarasikan variabel yang digunakan, ada n ya, n ini tipenya integer, jadi dia untuk menyimpan masukan user berupa berapa sih banyaknya data yang mau kita hitung rata-ratanya. Kemudian ada variabel rata 2, ini tipenya real ya. Dia untuk ya menyimpan nilai rata-ratanya lah ya. Nah, kemudian kita buat dulu subprogram yang pertama yaitu prosedur ya. Jadi di sini prosedure, nah saya biasanya untuk membedakan prosedur dan fungsi di nama subprogram itu suka saya kasih apa ya, kayak awalan proc ini, jadi maksudnya adalah prosedur gitu ya. Nanti yang fungsi ya fung ya. Jadi ini maksudnya, jadi kita bisa tahu oh ini uh, hit rata 2 ini tipenya prosedur. Yang hit rata 2 ini tipenya fungsi ya, karena udah ada semacam petunjuk dari namanya. Jadi yang pertama prosedur proc hit rata 2 ini dia menggunakan parameter satu parameter yaitu n besar dengan tipe integer yang akan menyimpan berapa sih jumlah banyaknya data yang mau kita hitung rata-ratanya. Nah, dalam prosedur proceed rata 2 ini ada beberapa variabel juga yang kita deklarasikan. Ada x ya, integer. Jadi ini untuk menyimpan apa ya? X ini nilai ya dari data yang dimasukkan user yang mau kita cari rata-ratanya. Nah, ini tipenya integer. Di sini kita gunakan sebagai counter dari pengulangannya. Ya, jadi nanti kita akan meminta user masukkan pertama tuh berapa sih jumlah atau banyaknya data yang mau dihitung rata-ratanya. Kemudian user juga akan memasukkan nilai data pertama, data kedua, data ketiga, baru terakhir nanti akan muncul rata-ratanya berapa. Ya, kemudian jumlah ini tipenya integer. Jadi untuk menghitung rata-rata kan kita perlu menjumlahkan data-data yang diinput oleh user. Jadi di sini ya kita set dulu jumlah nilai awalnya sama dengan 0, kemudian baru kita masukkan looping ya. For i dari 1 to n ya, do kita minta user masukkan angka ke i ya, kita baca masukkan user, kita simpan dalam variabel x. Kemudian baru kita lakukan jumlah titik 2 sama dengan jumlah plus x. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita jumlahkan, baru setelah sejumlah n data sudah diinput oleh user, maka kita bisa menghitung rata-rata ya. Jadi rata 2 ini titik 2 sama dengan jumlah per n. Ini untuk yang prosedur. Nah, jadi prosedur itu ya tidak akan menampilkan output kecuali ada perintah write. Ya, jadi kalau ada perintah write ya kan mau nggak mau dia pasti akan menuliskan apa yang ada di dalam kurung ini ya. Oke, kemudian yang kedua adalah function. Apa bedanya? Ya, keywordnya beda ya. Function, kemudian di nama subprogramnya juga biasanya saya tambahkan fung hit rata 2. Nah, ini parameternya sama n titik 2 sama dengan integer. Nah, ini yang harus ada
titik 2 sama dengan tipe data ya dari nilai yang dikembalikan oleh functionnya. Jadi karena dia mengembalikan nilai rata-rata, berarti tipenya real. Variabelnya sama dengan yang di prosedur ya. Kemudian kalau kita lihat di sini juga sama ya. Ya, jadi dari awal menginisialisasi, mengeset nilai jumlah titik 2 sama dengan 0, kemudian ada looping, meminta user memasukkan data dari 1 sampai ke n sambil menyimpan jumlahnya. Nah, yang membedakan, nah, kalau di sini si prosedur dia menggunakan variabel rata 2 untuk menghitung rata-rata ya. Jadi dia harus pakai variabel ya. Ini adalah variabel. Nah, tapi kalau function dia harus menggunakan nama functionnya. Func hit rata 2 titik 2 sama dengan jumlah dibagi n. Ya. Itu perbedaan yang kedua. Kenapa? Ya itu harus kita definisikan karena function itu kan mengembalikan nilai. Jadi kita harus nulis buah sintaks ya. Jadi nama dari fungsinya titik 2 sama dengan apa sih nilai yang dikembalikan fungsi tersebut ya. Jadi di sini jumlah dibagi n ya. Baru kita ke program utamanya ya. Kita minta user masukkan berapa jumlah bilangan ya. Misalkan masukkan sebanyak besar. Kemudian di sini ada proses pemanggilan prosedur hit rata 2 ya dengan parameter n ya. Jadi memanggil subprogram itu adalah kita panggil aja namanya sama parameter yang ada ya. Jadi kalau di sini proc hit rata 2 ada satu parameter n, berapa jumlah datanya di sini juga sama. Nah, nanti baru bisa kita tampilkan nilai rata-rata dengan prosedurnya ya. Nah, ini adalah si rata 2. Jadi kita panggil variabel yang di dalam prosedur tersebut menghitung rata-rata. Seperti itu. Nah, kemudian bedanya kalau kita menggunakan fungsi ya. Jadi kalau kita menggunakan fungsi itu kita pada saat memanggil fungsi tersebut ya, kita panggil func hit rata 2 ya, maka di sini nanti akan dengan parameternya ya, kita nggak perlu panggil lagi variabel penghitung rata-ratanya, cukup langsung dia akan mengembalikan nilai ya, karena si func hit rata 2 ini sudah di set mengembalikan nilai rata-rata. Oke, ini coba kita run ya. Oke, misalkan di sini masukkan jumlah bilangan, misalkan saya masukkan sebanyak 3 aja misalkan. Masukkan angka ke 1, saya masukkan 3, angka kedua 3, angka ketiga juga 3, ini yang mudah aja ya. Jadi harusnya dia nanti rata-ratanya 3. Nah, ini nilai rata-rata adalah 3 ya. Ini adalah yang sini nih, yang dengan prosedur. Nah, kalau kita mau yang pakai function, nah ini kita enter lagi ya. Nilai rata-rata pakai function. Nah, kita harus masukkan dulu angka ke satunya apa. Misalkan saya maunya beda ya, 5. Angka keduanya 5, angka ketiganya juga 5. Nah, dengan function dia akan langsung muncul 5 di sini. Ya. Jadi bedanya kalau pemanggilan prosedurnya kita panggil dulu, kemudian baru kita panggil si variabel yang melaksanakan tugas dari prosedur tersebut ya, dalam hal ini yang menghitung rata-rata. Tapi kalau function tuh dia kita panggil aja functionnya, dia bisa langsung mengembalikan nilai ya, tanpa harus kita memanggil nilai variabel tertentu ya. Jadi kalau di prosedur ya, dia ya kita butuh variabel yang
menjalankan tugas lah ya, istilahnya seperti itu. Ya karena apa, kalau cuma sekedar dipanggil aja, prosedur itu tidak akan menambahkan hasil apa-apa, ya tidak akan mengembalikan nilai apa-apa, kecuali ada perintah write ya, itu kan jelas-jelas write menambahkan di layar. Tapi kalau function, begitu functionnya dipanggil ya, nah maka dia akan mengembalikan sebuah nilai. Seperti itu.